Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku Farah. Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam 7 menit ke depan teman-teman, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Peran Seni Film dalam Islam. Kajian ini bersumber dari jurnal Al-Bushra volume 3 nomor 2 pada bulan Mei 2021 halaman 76 hingga 81. Jurnalnya seperti ini. Seni dipandang Islam sebagai sebuah langkah budaya manusia, sedangkan ya teman-teman, budaya sendiri adalah sebuah hasil karya cipta manusia yang dikembangkan menjadi sebuah peradaban. Nah, sebagai bagian dari budaya, pendidikan tentu sangat berkaitan dengan seni, karena pendidikan adalah salah satu langkah pembudayaan. Memisahkan kebudayaan dengan pendidikan berarti merusak berkembangnya budaya itu sendiri, teman-teman. Bahkan mengkhianati adanya proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Menurut Tilar, dalam bukunya pada tahun 2002. Secara singkat, seni merupakan pengetahuan tentang keindahan alam. Seni seperti halnya yang didefinisikan oleh George T. Dickey, yaitu The Branch of Philosophy concerned with beauty and the beautiful in nature and art. Seni merupakan suatu hal yang berhubungan dengan keindahan baik yang ada di dalam alam sebagai hasil karya, ciptaan manusia ataupun yang sudah terdapat dalam alam itu sendiri. Nah teman-teman, seni juga butuh media sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Media dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Nah, banyak macam media di era modern saat ini yang digunakan sebagai penyalur informasi secara cepat, dari surat kabar, televisi, radio, dan bahkan film. Kita akan membahas mengenai film ya teman-teman. Di dalam film ini terdapat media audiovisual meliputi gambar dan suara secara bersamaan. Di film ini nih teman-teman dibagi berdasarkan cerita, orientasi pembuatan, dan genre. Kita bisa menarik penonton untuk dapat menemukan film yang mereka inginkan. Film ini mempunyai kelebihan pada sisi emosional yang pengaruhnya lebih tajam untuk memainkan emosi pemirsanya. Film bisa menjadikan salah satu media yang menarik banyak pemirsanya dengan diolah secara kreatif dan menarik. Salah satu contohnya yaitu ada film animasi Nusa. Film animasi dakwah yang dikemas dengan tujuan mengajarkan nilai-nilai Islam dan tidak membuat jenuh anak-anak, karena anak-anak biasanya menyukai film kartun. Kita kembali lagi, dakwah yaitu mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran kan. Jadi kita berdakwah tidak harus di atas mimbar atau beretorika atau menulis buku banyak, tetapi kita juga bisa memanfaatkan media massa yang sangat populer pada saat ini. Kenapa? Sehingga jika kita bisa masuk berdakwah dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, berarti semakin banyak kita akan mengajak orang-orang untuk selalu berada pada kebaikan, gitu teman-teman. Ada salah satu judul pada film animasi Nusa yaitu Belajar Jujur, di mana dalam judul tersebut memberikan pesan moral yang patut menjadi teladan bagi penonton. Jujur kan merupakan perilaku yang menyelaraskan antara perbuatan dan perkataan. Seorang muslim yang jujur akan mendapatkan kepercayaan karena kebiasaannya berperilaku yang baik, teman. Jadi jujur
di mana kita diajarkan jujur sejak dini. Film yang ditunjukkan kan bisa film yang ditunjukkan oleh animasi Nusa ini kan untuk semua kalangan. Contoh kita akan belajar hal-hal baik dari yang kecil. Contohnya ya berkata jujur. Karena banyak sekarang anak muda ya mungkin termasuk saya kadang berkata ngakunya kerja kelompok tetapi main sama teman-temannya. Dari kita mengemas film untuk mengajak kepada kebaikan yaitu berkata jujur, mungkin ada sedikit dampaknya untuk pemirsa bahwasanya oh ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah. Jadi mungkin saja orang tersebut bisa bertobat sehingga itu juga menjadi amal jariah untuk kita mengajarkan kebaikan kepada pemirsa. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.